Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Mediana dari program Studi D3 Manajemen Transportasi kelas Alpha NIT 22082191 dari kelompok 5 mata kuliah kewirausahaan. Halo guys, perkenalkan nama saya Tasya Sabasana dari Prodi D3 Manajemen Transportasi kelas Alpha dengan NIT 22082091. Halo guys, perkenalkan nama saya Zeni Asram, saya dari Prodi D3 Manajemen Transportasi kelas Alpha. NIT saya 22081947, saya dari kelompok 5 Kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Mustika Harum Sekarsari, program studi D3 Manajemen Transportasi kelas Alpha NIT 22081990 dari kelompok 5 mata kuliah kewirausahaan. Halo guys, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Matias Yosef Samuel Ahmad Mamolin, NIT 22081934, Prodi D3 MT, kelas Alpha. Terima kasih. Halo guys, nama saya Riferdiansyah, NIT 190808308, Prodi MT kelas A, tugas KWU. Makasih. Oke guys, jadi di sini kami akan menerangkan mengapa kami memilih produk ini dalam mata kuliah kewirausahaan. Saya akan menjelaskan aspek-aspek yang harus dikaji. Yang pertama ada aspek pasar. Kami memasarkan produk keripik telur ini dengan cara dijual di asrama karena kami melihat peluang penjualan di sana sangat besar dan sasaran pasar kepada anak-anak asrama yang suka nyemil atau jajan-jajanan pedas, gurih, dan manis. Yang kedua ada aspek teknik, produksi atau operasi. Kami membuat produk keripik telur ini di Asrama Putri Dewi Sinta 212 dengan tenaga dan kerjasama kelompok. Bahan-bahan yang kami gunakan sangat sederhana dan mudah dibeli di warung-warung seperti tepung, terigu, tepung kanji, telur, penyedap rasa, dan bumbu balado dan lain-lainnya. Kami memanfaatkan barang-barang yang tersedia di asrama kami seperti panci listrik, piring, mangkok, pisau, centong, sendok, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada aspek manajemen atau pengelolaan pemilikan usaha ini, yaitu kami sendiri selalu selaku kelompok studi ini dengan perizinan pengasuh asrama supaya mendapatkan pengakuan dari pihak lingkungan yang ada. Dan 4 ada aspek keuangan dan finansial. Sumber daya dana yang kami dapatkan dari pengumpulan uang dari kami sendiri selaku anggota kelompok untuk membeli bahan baku yang diperlukan untuk mendapatkan, dan keuntungan belum kami pikirkan lebih lanjut dikarenakan usaha ini masih belum dijalankan. Yang kelima ada aspek lainnya, keamanan atau ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Untuk keamanan lokasi produksi sangat memadai karena dijalankan juga oleh pengasuh asrama. Untuk ekonomi, produk ini terlalu mahal karena sasaran atau target pasar kami adalah taruna dan taruni STTKD, khususnya anak asrama yang sudah mengemil jajan-jajanan pedas, gurih, dan manis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis aspek pemasaran. Pertama, mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen. Kami tidak memproduksi terlalu banyak terkait produk ini dikarenakan modal yang sedikit, dan kami juga mematok harga hanya 15.000 per butir. Kita memerlukan 2 butir telur, daya beli konsumen kemungkinan stabil. Kapan konsumen membutuhkan produk kami? Biasanya di malam hari anak-anak asrama akan mencari makanan dan cemilan yang enak buat sambil ngemil, mengerjakan tugas, atau lain sebagainya. Kedua, ada segmentasi pasar. Anak kecil biasanya jadi target utama pasar makanan dengan rasa gurih yang manis, sedangkan anak muda lebih suka gurih yang pedas, dan orang yang lebih tua sukanya lebih yang original. Ketiga, ada target pasar kami lebih ke mematok kepada taruna-taruni STKD dan anak asrama lainnya, seperti anak asrama taruna dan taruni. 4, nilai tambah yang kami punya yaitu produknya yang enak dan higienis, juga harganya yang bersahabat dengan kantong mahasiswa. Kelima, ada 5 masa hidup produk. Produk ini bisa berjalan cukup lama tergantung kemauan pihak produksi. Untuk menghasilkan laba sampai modal dia kembali tidak membutuhkan lama dikarenakan modal yang kami keluarkan tidak terlalu besar. Yang keenam, ada struktur pasar. Usaha yang kami buat termasuk pasar persaingan yang sempurna, karena sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang. Karena kami berbeda dengan yang lainnya, kami membuat kritik yang sangat berbeda dengan kelompok yang lainnya. Ketujuh, ada persaingan dan strategi pesaing. Persaingan dari produk yang akan kami buat cenderung normal, tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Sebab kami membuat keripik telur tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit. Lalu untuk aspek yang ke-8 ialah ukuran pasar. Ukuran pasar dapat dianalisis dari volume penjualan, jadi kami melihat hasil penjualan terlebih dahulu untuk mengetahui ukuran pasar. 9, ada pertumbuhan pasar.
Dilihat dari analisis volume penjualannya, dan nanti kita dinilai dari itunya. Yang ke-10 adalah laba kotor, perkiraan laba kotor tinggi sekitar 20%. Berarti pasar potensial pasar potensial 20%, kurang lebih. 11 ada pangsa pasar, dianalisis produk kami juga dijual dengan jumlah yang ditawarkan. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis aspek produksi. Yang pertama ada lokasi. Lokasi tempat produksi kami berada di Jalan Saman, Sarudan, Bangun Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua ada luas produksi. Luas produksi yang kami buat hanya mencakup wilayah Sewon, Kabupaten Bantul. Dan yang ketiga ada tata letak atau layout. Tata letak dalam tempat produksi kami menerapkan sistem bersih dan rapi, supaya dalam kegiatan produksi dapat menambahkan efisiensi produksi. Sama halnya di tempat penjualan juga. Yang keempat, pemilihan jenis teknologi dan peralatan pabrik. Untuk ini kami menggunakan peralatan sederhana yang ada di asrama, seperti panci listrik, pangkal, sendok, dan lain-lain. Untuk pemilihan jenis teknologi sendiri, kami menggunakan HP dan laptop untuk pemasaran secara online. Yang berikutnya adalah safety stock. Kami tidak menggunakan metode safety stock ini karena tergantung peminat dari konsumen. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, kami membuat produk ini karena dengan bahan baku yang sangat sederhana, hanya dengan sebuah tepung dan telur, tapi bisa menghasilkan makanan yang enak dan gurih. Selain itu juga kami juga menambahkan rasa seperti rasa pedas, balado, manis, gurih, dan lainnya. Dan cocok untuk sekedar camilan pada saat mengerjakan tugas ataupun menonton film. Selain produk kami bisa digunakan sebagai camilan, produk kami juga bisa digunakan sebagai lauk makan loh. Yuk cobain.